Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nurholijah Rohmah Hasibuan, guru geografi dari SMA Negeri 3 Medan. Dalam rangka memeriahkan Hari Guru Nasional tahun 2025, saya ingin berbagi praktik baik implementasi pembelajaran mendalam mata pelajaran geografi materi pemanasan global menggunakan e-modul interaktif. Yuk, mari kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Nah, ada yang nggak hadir nggak? Ada ya, hadir semua ya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan memulai mata pelajaran geografi materi pemanasan global. Tapi sebelumnya, tadi kan udah istirahat ya? Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita nanti akan mindfulness dulu atau teknik pernapasan menggunakan teknik stop. Jadi nanti ibu akan putarkan videonya, kemudian kalian harus ikuti instruksi dari video yang ibu bagikan. Bisa ya? Posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih. Modul hygiene playbook yang sudah ibu bagikan itu ada di halaman 2. Di situ ada video tentang waspada perubahan iklim yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tampilan e-modul interaktif menggunakan handphone yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Berikut sederet peristiwa terbaru yang menunjukkan perubahan iklim memasuki wilayah yang belum dikenal manusia sebelumnya. Nah, setelah melihat tampilan video tadi dan juga ada grafik perubahan suhu, nah kira-kira nih apa perubahan yang kalian lihat? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Moni. Setelah menyimak video di atas, letak perubahan grafik suhu permukaan global relatif terhadap suhu rata-rata minus 0,5 pada tahun 1880 sampai dengan 1 derajat Celcius sampai tahun 2020. Harmonis tadi, adanya perubahan suhu yang bisa kita lihat dari grafik yang ada di flipbook. Jadi di tahun 1880 itu hanya minus 0,5 derajat Celcius, kemudian menaik lagi sampai di tahun 2020 itu naiknya itu sekitar 1,5 derajat Celcius. Satunya Timosya Yasuma lewat akun Twitternya mengatakan pelalehan es di kutub tidak menyebabkan air laut naik. Dia mengibaratkannya dengan es batu yang meleleh di dalam gelas berisi teh. Teh tidak akan mengubah volume air, tidak membuatnya tumpah dari gelas. Namun, benarkah bahwa pelelehan es di kutub tidak? Selanjutnya, guru menyiapkan kegiatan ice breaking.
Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik mampu memahami secara mendalam bagaimana pemanasan global terjadi dan apa saja penyebab utamanya dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menjelaskan hubungan antara aktivitas manusia, peningkatan gas rumah kaca, dan kenaikan suhu bumi. Peserta didik juga diarahkan untuk memahami dampak pemanasan global bagi lingkungan dan manusia. Dari pemahaman tersebut, peserta didik diharapkan mampu menerapkan solusi sederhana dan berperan aktif dalam mengurangi penyebab pemanasan global. Guru juga melakukan asesmen diagnostik sederhana menggunakan aplikasi WordWall yang bisa kita lihat pada video berikut, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. E-modul interaktif ini terdiri dari kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan e-modul, peta konsep, dan beberapa materi yang disajikan dalam bentuk video yang bisa diklik peserta didik di dalam e-modul interaktif. E-modul ini juga terdiri dari slide, Google Earth, dan PDF. Dan setiap materi itu dilengkapi dengan video interaktif yang bisa diakses oleh peserta didik dengan mudah. Selain itu, ada juga LKPD dan juga microsite atau SID, tempat pengumpulan tugas peserta didik. Fenomena pemanasan global ini ditandai dengan mencairnya es di kutub utara. Dengan bantuan Google Earth yang telah disisipkan dalam e-modul, peserta didik dapat melihat dengan jelas fenomena mencairnya es di kutub sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2002. Pemanasan global adalah kondisi meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas ini menahan panas matahari sehingga suhu bumi terus naik. Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, pembakaran hutan, limbah industri, dan pola konsumsi energi mempercepat terjadinya pemanasan global. Adapun fakta-fakta perubahan lingkungan yang dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu peningkatan suhu permukaan air laut, menghilangnya salju abadi di puncak Jaya Papua, mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, peristiwa La Nina dan El Nino, dan cuaca ekstrim. Berikutnya, peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan diferensiasi kelompok berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Setiap kelompok diberi tugas untuk menelaah kasus nyata atau gambar fenomena geografis, fakta-fakta perubahan lingkungan. Yang pertama, peningkatan suhu permukaan air laut. Yang kedua, menghilangnya salju abadi di puncak Jaya Papua. Yang ketiga, mencairnya es di kutub utara. Yang keempat, kenaikan suhu di permukaan air laut. Yang kelima, cuaca ekstrim dan fenomena La Nina dan El Nino. Setiap kelompok diminta untuk menganalisis materi pemanasan global, konsep dan solusi, dimulai dari fakta-fakta perubahan lingkungan sesuai dengan pembagian kelompok yang telah dibagi. Kelompok yang membutuhkan dukungan lebih, maka guru akan memberikan scaffolding berupa daftar pertanyaan panduan, contoh analisis atau bimbingan langsung. Sedangkan kelompok yang sudah mahir diberikan tantangan untuk mencari kasus lain secara mandiri atau menganalisis kasus dari sudut pandang yang lebih kompleks. Peserta didik sedang berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Setelah kita melakukan diskusi kelompok, tadi Ibu ada bagi 6 kelompok ya. Nah, jadi di sini kita akan presentasikan tentang fakta-fakta perubahan yang bisa kita rasakan di lingkungan kita. Nanti kelompok berapa nih yang mau duluan? Peserta didik juga diminta untuk membuat flyer atau poster untuk kampanye hemat energi
untuk mengurangi dampak pemanasan global. Nah, teman-teman, dari hasil diskusi yang kami dapatkan setelah kerja kelompok tadi, jadi ada beberapa fakta-fakta perubahan lingkungan akibat atau penyebab dari pemanasan global. Yang pertama yaitu peningkatan suhu permukaan air laut. Yang kedua adalah menghilangnya salju abadi di puncak Jaya Papua. Kira-kira apalagi nih fakta-fakta perubahan lingkungan penyebab pemanasan global? Ayo, yang ketiga. Yang ketiga itu ada mencairnya es di kutub. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Dan yang kelima ada El Nino dan La Nina, cuaca ekstrim. Nah, apa yang kalian sadari tentang pemanasan global setelah belajar hari ini? Bagaimana cara kalian untuk mengubah pola hidup terhadap perubahan lingkungan? Setiap kelompok boleh ya menuliskan satu pemahaman baru. Misalnya, bahwa pemanasan global adalah masalah nyata, aktivitas manusia berpengaruh besar dan tindakan kecil seperti menghemat listrik dapat membantu mengurangi dampaknya. Selesai diskusi tadi, kira-kira nih ada lagi nggak hal-hal yang mungkin kalian kurang pahami lagi tentang fakta-fakta perubahan lingkungan penyebab pemanasan global? Kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan Kak. kira-kira apa sih Bu perbedaan peningkatan suhu permukaan air laut dan kenaikan permukaan air laut? Kenaikan permukaan air laut itu ditandai kalau gini nih, kalau misalkan dari tahun ke tahun es di gletser itu mencair, kira-kira seperti misal air di dalam wadah. Kalau lama-lama mencair itu meluber nggak? Iya kan? Sehingga volume air di permukaan laut itu meningkat yang mengakibatkan daratannya semakin sedikit. Itu ya Nak? Bisa dipahami? Bisa ya. Selanjutnya guru bertanya kepada siswa tentang pengalaman belajar menggunakan e-modul interaktif. Kita mempelajari pemanasan global menggunakan e-modul, kita lebih bisa mendapatkan materi tersebut karena di dalam e-modul kita bisa melihat video, kuis, ataupun foto dan grafik. Jadi kita lebih paham tentang pemanasan global. Pembelajaran kita hari ini kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Namun di sini kalian ada tugas proyek yaitu 1 hari hemat energi. Jadi nanti kalian bisa buat video tentang solusi pemanasan global atau solusi untuk mengurangi pemanasan global yang bisa kalian lakukan di rumah, mulai dari menghemat energi, kemudian kalau ke warung itu kalau dia jaraknya dekat nggak mesti pakai sepeda motor, kemudian menggunakan wadah ataupun plastik yang tidak sekali pakai atau bisa dipakai berulang kali seperti itu ya Nak. Oke, atau menggunakan tote bag gitu ya. Nah, jadi untuk referensi kalian bisa lihat dari e-modul Hedin flipbook yang sudah Ibu sajikan. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah studi baru menunjukkan hampir 700 spesies ikan sangat rentan terhadap kenaikan suhu air. Ya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sel. Sofa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Yuk bahas bareng-bareng. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata bumi secara perlahan tapi pasti. Gara-gara aktivitas manusia, suhu bumi sekarang sudah naik menjadi sekitar 1,1 Celcius dibanding zaman pra-industri. Dan kalau dibiarkan, nggak bisa naik sampai 3-4 Celcius. Bayangin, panas banget kan? Nah, penyebab utamanya adalah efek rumah kaca yang berlebihan. Gas-gas seperti karbon dioksida dari asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar menahan panas di udara. Selain itu, penebangan dan pembakaran hutan membuat pohon yang menyerap karbon semakin sedikit. Penggunaan bahan kimia berbahaya juga ikut merusak lapisan atmosfer.
Nah, untuk mencegah pemanasan global semakin parah, kita harus mulai bergerak. Edukasi tentang lingkungan harus diperkuat supaya masyarakat sadar pentingnya menjaga alam. Pengurangan penggunaan energi berlebihan, memakai transportasi umum, dan membuat kawasan hijau adalah beberapa cara yang bisa dilakukan. Semakin banyak pihak yang ikut terlibat, semakin besar dampak positifnya. Pemanasan global menimbulkan berbagai akibat yang bisa dirasakan langsung. Misalnya, iklim menjadi tidak stabil, banyak daerah mengalami suhu panas ekstrem, es di kutub mencair lebih cepat, dan permukaan laut naik. Selain itu, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal, pertanian terganggu, serta bencana seperti banjir dan kekeringan makin sering terjadi. Nah, solusi pemanasan global. Untuk mengatasi pemanasan global diperlukan langkah-langkah besar dan konsisten. Beberapa di antaranya adalah mengurangi emisi gas buang, memakai energi ramah lingkungan, mengolah sampah dengan benar, serta melakukan penanaman pohon. Kolaborasi antar masyarakat, sekolah, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar perubahan yang terjadi lebih cepat dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jen Faiza. Saya berasal dari 1012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi secara terus-menerus akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini menahan panas matahari sehingga suhu bumi semakin naik. Penyebab pemanasan global. Beberapa penyebab utama pemanasan global antara lain yang pertama, efek rumah kaca, yaitu kondisi ketika panas matahari terperangkap di atmosfer karena meningkatnya gas seperti CO2 dan metana. Kedua, polusi karbon dioksida, biasanya berasal dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia, misalnya CFC pada pendinginan ruangan atau aerosol yang merusak lapisan ozon. Yang keempat, penebangan hutan, karena hutan berfungsi menyerap CO2. Yang kelima, pembakaran hutan yang menghasilkan banyak gas rumah kaca dan asap beracun. Cara mengantisipasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke transportasi umum atau sepeda. Yang kedua, menghemat listrik. Yang ketiga, menanam pohon atau merawat tanaman di sekitar rumah. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik dan bahan kimia berbahaya. Yang kelima, menggunakan barang ramah lingkungan. Dampak pemanasan global. Dampak yang dapat ditimbulkan meliputi 1. Perubahan iklim ekstrim. 2. Suhu bumi meningkat sehingga cuaca makin panas. 3. Mencairnya es di kutub. 4. Kenaikan permukaan air laut. 5. Gangguan pada ekosistem dan kehidupan hewan. 6. Bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Solusi pemanasan global. Solusi yang dapat dilakukan terutama di sekitar rumah kita. Yang pertama, mematikan lampu atau alat listrik saat tidak digunakan. Yang kedua, mengurangi sampah dan menerapkan 3R. Yang ketiga, menghemat air. Di kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar tentang pemanasan global, tapi banyak dari kita yang belum benar-benar memahami seberapa besar dampaknya bagi bumi. Suhu bumi terus-menerus meningkat, cuaca semakin tidak menentu, dan berbagai bencana alam mulai terjadi lebih sering. Semua ini bukan hal kecil, dan kalau kita tidak tangani dari sekarang, masa depan bumi, bahkan masa depan kita sendiri bisa terancam. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya pemanasan global, apa penyebabnya, bagaimana cara mengantisipasinya, serta dampak solusi yang bisa kita lakukan. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan semuanya dengan jelas, mulai dari pengertian sampai langkah kecil yang bisa kita lakukan di rumah. Terasa salah karena ada yang belum selesai. Aku
pemanasan global adalah kondisi ketika suhu rata-rata bumi meningkat secara terus-menerus. Peningkatan ini terjadi karena panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali keluar angkasa malah terperangkap di atmosfer. Akibatnya, bumi menjadi semakin panas dari tahun ke tahun. Pemanasan global dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah efek rumah kaca, yaitu ketika gas-gas tertentu menahan panas di atmosfer. Selain itu, ada polusi karbon dioksida dari kendaraan, pabrik, dan pembakaran bahan bakar. Penggunaan bahan kimia tertentu juga berperan dalam merusak lapisan atmosfer. Tidak hanya itu, penebangan dan pembakaran hutan membuat jumlah pohon berkurang, sehingga kemampuan bumi menyerap karbon semakin lemah. Untuk mengantisipasi pemanasan global, kita bisa mulai dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengurangi polusi, mengatur penggunaan energi, serta memperbanyak ruang hijau. Langkah-langkah pencegahan ini penting agar kondisi bumi tidak semakin memburuk. Dampak pemanasan global sangat luas dan terasa di berbagai negara. Contohnya adalah perubahan cuaca yang tidak menentu, peningkatan suhu ekstrim, mencairnya es di kutub dan pegunungan, naiknya permukaan air laut, serta terganggunya habitat hewan. Bahkan beberapa wilayah dapat mengalami kekeringan atau banjir lebih sering akibat perubahan iklim ini. Untuk mengurangi pemanasan global, berbagai solusi harus dilakukan. Misalnya dengan mengurangi emisi gas buang, menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, dan menanam lebih banyak pohon. Selain itu, kampanye lingkungan dan edukasi kepada masyarakat sangat penting agar semakin banyak orang peduli dan mau ikut menjaga bumi. Selain solusi besar, ada juga hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dari rumah. Mulai dari menghemat penggunaan listrik, mematikan lampu saat tidak digunakan, mengurangi pemakaian bahan kimia, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang barang yang masih bisa kita pakai, hingga menanam tanaman di sekitar rumah. Meskipun sederhana, kebiasaan kecil ini bisa memberikan dampak besar bagi bumi jika kita lakukan dengan konsisten. Tak bisa dipungkiri kalau pemanasan global merupakan salah satu masalah yang terbesar dan yang mengancam kehidupan manusia atau bahkan seisi bumi. Bagaimana tidak, dari tahun 94 sampai 2017, bumi sudah kehilangan 28 triliun ton sil, yang dimana 7,5 ton diantaranya berasal dari Arktik alias Kutub Utara. Tapi kenapa bisa bumi yang dikenal sebagai planet biru ini yang dulu pernah diselimuti air hingga 10.000 tahun lalu bahkan tersebut masih ada di utara dan selatan bumi dikhawatirkan bisa sampai menghilang? Nama saya Salman Karim Al-Nadir dari 1012 dan kali ini saya akan membahas tentang pemanasan global. Nah, apa itu pemanasan global? Pemanasan global terdiri dari dua kata, yaitu pemanasan dan global. Jadi, secara harfiah, pemanasan global bisa diartikan sebagai pemanasan atau kenaikan suhu yang terjadi secara global. Dikutip dari artikel ilmiah seperti Kemendikbud, Wikipedia, ResearchGate, dan Green Emerald, pengertiannya kurang lebih sama. Pemanasan global atau perubahan iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, kenapa bisa itu? Karena ada yang namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer bumi untuk mempertahankan suhu udara panas bumi agar tetap hangat
dan berada di suhu yang nyaman, sama seperti rumah kaca yang dapat memerangkap hangat untuk tanaman. Singkatnya, gas penyebab rumah kaca dikeluarkan menuju atmosfer dan akan membentuk sekumpulan gas di atmosfer bumi. Saat cahaya matahari menuju bumi, sebagian cahayanya akan diserap bumi dan sebagian akan dipantulkan kembali. Namun, cahaya yang dipantulkan tadi akan terbantul ke bumi oleh gas yang ada di atmosfer tadi. Itulah yang disebut efek rumah kaca. Gas rumah kaca utama terdiri dari uap air, karbon dioksida, metana, ozon, dan nitrogen monoksida. Dengan gas-gas buatan seperti fluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan klorofluorokarbon, rata-rata gas rumah kaca utama sendiri terbentuk secara alami dari fenomena alam, cuaca, maupun efek dari matahari itu sendiri. Namun, sejak dimulainya revolusi industri, muncullah gas-gas baru dan meningkatkan jumlah gas utama tadi yang menyebabkan gas rumah kaca semakin tebal sehingga membuat efek rumah kaca terjadi secara berlebihan. Lalu, apa dampak dari pemanasan global ini? Dikutip dari European Environment Agency, dari tahun 2013 hingga 2023, bumi meningkat sekitar 1,22 derajat Celcius yang mungkin kedengarannya kecil, tapi perlu kalian ketahui, kenaikan ini lebih tinggi daripada masa pra-industrial dan merupakan salah satu kenaikan suhu paling drastis di dalam dekade terakhir. Dan seperti yang dibahas di awal, mencairnya es di kutub adalah salah satu dampaknya yang akan membuat kenaikan air laut di dunia. Berubahnya suhu juga akan mempengaruhi cuaca bumi yang dapat membuat cuaca lebih ekstrim seperti badai dan kekeringan yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian sehingga akan terjadi kekurangan bahan pangan. Kita juga bisa melakukan ide atau langkah untuk mengurangi pemanasan global, seperti menghemat energi dan tidak terlalu sering menggunakan kendaraan pribadi. Nah, jadi ada juga solusi umum untuk mengatasi pemanasan global. Solusi yang pertama adalah kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti kita dapat beralih ke energi yang terbarukan seperti surya dan angin, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel. Yang kedua adalah meningkatkan ruang hijau, seperti kita dapat menanam pohon dan kita dapat melestarikan hutan. Dan solusi yang ketiga adalah mengurangi limbah. Kita dapat mendaur ulang dan menggunakan kembali barang yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita buang. Dan kita dapat juga mengurangi sampah plastik. Nah, ada juga hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengantisipasi pemanasan global, seperti hemat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakira Fauzia Pandi dari kelas 10-12. Di sini saya akan membahas tentang pemanasan global, sebuah masalah yang sedang terjadi sekarang dan berdampak besar bagi kehidupan kita, mulai dari penyebabnya, dampaknya, sampai apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Pemanasan global adalah kondisi ketika suhu rata-rata meningkat secara perlahan namun secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca, seperti karbon dioksida di atmosfer. Gas-gas ini menyebabkan matahari terperangkap dan tidak bisa keluar kembali, sehingga bumi menjadi semakin panas. Ada beberapa penyebab utama pemanasan global. Yang pertama yaitu pembakaran bahan fosil, misalnya kendaraan bermotor, pabrik, dan juga pembangkit listrik. Proses ini menghasilkan banyak karbon dioksida. Penyebab yang kedua yaitu penebangan pohon, yang membuat jumlah pohon semakin sedikit. Padahal pohon berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Selain itu, limbah industri, sampah plastik, dan juga pemakaian listrik secara berlebihan memberikan kontribusi dalam meningkatkan jumlah gas rumah kaca. Pemanasan global menimbulkan dampak yang sudah mulai kita rasakan sekarang, yaitu
suhu menjadi lebih panas dari sebelumnya, dan juga es di kutub utara dan selatan semakin cepat mencair. Selain itu, air di permukaan laut naik sehingga mengancam daerah pesisir. Pemanasan global juga menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, atau gelombang panas. Banyak sekali hewan yang kehilangan habitatnya karena lingkungan tempat mereka tinggal sudah berubah, dan juga kualitas udara semakin menurun karena polusi udara. Cara mengantisipasi pemanasan global dilakukan dengan cara mencegahnya agar tidak semakin parah, yaitu dengan cara menghemat energi, mengurangi kendaraan bermotor, menanam pohon, dan juga mengurangi sampah plastik. Dan cara mengatasinya yaitu memperbaiki lingkungan yang sudah rusak, mengurangi polusi, dan juga membuat lebih banyak ruang hijau agar kondisi bumi kembali membaik. Pemanasan global bukan hanya sekedar isu lingkungan, tapi masalah bersama yang berdampak pada masa depan kita. Dengan memahami penyebab dan dampaknya, kita bisa mulai mengambil langkah sederhana untuk menjaga bumi. Mari jaga planet ini, karena hanya bumi satu-satunya rumah kita. Demikianlah implementasi praktik baik pembelajaran mendalam mata pelajaran geografi materi pemanasan global menggunakan e-modul interaktif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 3 Medan, sekolahku, rumahku. It's all gonna be good. Don't worry about nothing.